Terima kasih untuk band kita pada malam hari ini, Bukan Dewa 19. Terima kasih Mirsa Anda bersama kami. Anda menyaksikan Extra Live, Extra News, Extra Performance, and We Are Live. Bersama saya Gloria Christy. Sebelum kita mengetahui narasumber yang telah hadir bersama dengan Extra Live pada malam hari ini, berikut ini ada tayangan untuk Anda pemirsa yang membawa tema pada malam hari ini yang sudah dirangkum oleh redaksi kami. Genap 4 tahun sudah dinamika anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014. Selama menjalankan fungsi-fungsi kedewanan, lembaga representasi masyarakat Surabaya tersebut selalu mengundang berbagai tanggapan yang bervariasi dari konstituennya. Mulai dari suara apresiasi, stagnasi, maupun kritikan tajam yang wan prestasi. Sebagai pemilik Surabaya, tentu masyarakat berhak menilai seluruh gerak-gerik anggota dewan, bahkan mengawasi tingkah laku wakilnya yang duduk di DPRD. Karena rakyat Surabaya adalah pemegang sesungguhnya kedaulatan di tengah sistem demokrasi yang kita anut. Namun ironisnya, wakil rakyat yang dipilih secara demokratis pada pemilu 2009 yang lalu, alih-alih rakyat Surabaya menggantungkan perubahan yang lebih baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, justru warga Surabaya dipertontonkan drama politik yang tidak ada habisnya. Sehingga secara tidak langsung, rentetan polemik tersebut memandulkan kinerja anggota DPRD Surabaya itu sendiri. Berbagai tragedi politik yang sangat jelas terekam di benak warga Surabaya tersebut adalah mulai dari upaya DPRD untuk melengsarkan wali kota terpilih Tri Risma Harini pada tahun 2011, kasus BIMTEK yang hingga kini belum berujung, dan yang paling menghebohkan adalah peristiwa tercongkelnya Wisnu Wardana sebagai ketua DPRD Surabaya yang berbuntut panjang sehingga memaksa agenda-agenda kerakyatan dewan sempat tersendat. Melihat rentetan polemik yang selalu mengiringi perjalanan DPRD Surabaya pada periode 2009-2014, tentu semua wakil rakyat harus berbenah, mengevaluasi, lalu mampu melakukan rekomendasi agar kebiasaan buruk tersebut tidak terjadi di sisa waktu jabatan yang notabene hanya tinggal setahun lagi. Namun melihat tahun 2013-2014 adalah momen tahun politik, tentu komitmen melayani rakyat sepenuh hati perlu dipertanyakan. Karena hajatan politik mulai Pilgub Jatim 2013, Pemilu 2014, dan Pilpres 2014 tentu akan semakin menguras energi oleh pelaku parlemen Surabaya. Mampukah di sisa waktunya DPRD Surabaya semakin bertaji? Jawabannya hanya dapat Anda saksikan di program Extra Live malam ini hanya di SBO TV dengan topik Refleksi 4 tahun kinerja DPRD Surabaya. Ya, pemirsa sudah hadir bersama Extra Live di studio SBO TV lantai 21 Gedung Grahapena. Boleh saya sambut satu persatu. Selamat malam Pak Baktiano selaku Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya. Apa kabar? Baik, selamat malam. Selamat malam. Dan di sebelahnya langsung ada Pak Suko Widodo selaku pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga. Apa kabar Pak? Baik juga, sehat. Begitu juga dengan Pak Adis Kadir, selaku anggota dari Komisi A DPRD Kota Surabaya. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi kita sudah melihat VT, kalau misalnya kita membahas mengenai 4 tahun dari DPRD Kota Surabaya, pastinya 1 jam tidak akan selesai ya Pak ya, kalau mereview ya Pak ya. Kita bisa ambil dari garis besarnya, kalau kita bisa mereview dari awal, dari pertama kali kepemimpinan Wisnu Wardana, sudah ada banyak sekali upaya-upaya, beberapa diantaranya menjegal Ibu Tri Risma Harini, kemudian ada juga upaya melengsarkan Wisnu Wardana juga. Dan juga ada yang tersangkut kasus gratifikasi jasa pungut dan lain sebagainya. Ini merupakan polemik-polemik yang bisa diterima oleh masyarakat selama 4 tahun terakhir ini. Menurut Pak Adis Kadir, sebagai seorang politikus dalam DPRD Kota Surabaya yang baru saja periode ini menjabat, bagaimana menurut Anda? Ya, jadi memang sebagai
anggota dewan yang baru, tidak seperti Pak Martino kan sudah 2 periode, kalau saya baru memang begitu masuk ini ya cukup terkaget-kaget saya masuk di dalam sini karena saya merasa hampir 4 tahun saya ada di DPRD Kota Surabaya ini, saya pribadi, saya merasa belum bisa berbuat banyak untuk masyarakat Kota Surabaya khususnya, dan saya merasa lebih banyak waktu terbuang untuk polemik yang kurang penting menurut saya. Jadi memang situasi perpolitikan kemarin zamannya kepemimpinan Wisnu Wardana, kemudian ini berpindah ke Pak Mahmud. Selama saya kemarin itu memang terlalu banyak dinamika kalau menurut saya, sehingga tidak terlalu maksimal untuk menjalankan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Bukannya tidak ada aspirasi yang kita kerjakan, juga ada, tetapi menurut saya 4 tahun ini tidak maksimal. Karena banyaknya dinamika, banyaknya polemik, banyaknya dinamika internal yang membuat kurangnya maksimal. Selama 4 tahun ini tidak berjalan secara maksimal ya Pak ya. Setiap harinya Anda melihat sebenarnya apa sih yang salah? Kalau kita mencari salah itu di dewan itu kolegial. Kepemimpinan itu secara bersama-sama. Ya kalau mau salah-salah kita tidak bisa satu individu. Ya ini kesalahan kolektif menurut saya. Termasuk saya di dalamnya juga. Termasuk Anda juga termasuk saya juga mengakui kesalahan. Kenapa? Karena kita tidak bisa berbuat banyak. Karena di dewan itu ada banyak fraksi Demokrat ada 16, PDP 8, Golkar 5, PKS 5, PKB 5, ada gabungan dan lain-lain. Termasuk kita dari fraksi 5 dari fraksi Golkar. Kalau kita menginginkan sesuatu, fraksi lain tidak mendukung, itu juga tidak bisa berjalan. Golkar, PDIP inginkan sesuatu, tapi fraksi lain tidak bisa berjalan, tidak mendukung, itu juga tidak bisa berjalan. Jadi memang kalau dibilang di mana letak kesalahannya, ya mungkin kesalahan kita semua bersama-sama. Tidak berjalan ya dari seluruh fraksi yang ada, bingung mengintegrasikannya seperti apa? Tidak bisa kompak. Oke. Di dalam itu. Kalau dari Pak Baktiono sendiri, ini yang sudah menjabat selama beberapa periode ya Pak ya di DPRD Kota Surabaya. Anda melihat ini adalah sebagai hal yang lumrah setiap periode ditemukan atau seperti apa? Ya setiap kali periode sejak 99 memang seperti ini, memang dinamika politis itu sekarang di era reformasi itu cukup dinamis ya. Cukup dinamis, cukup terbuka, juga informasi juga harus disampaikan ke publik, makanya juga harus berhati-hati. Jadi sejak awal juga ya mirip dengan dinamika yang saat ini. Waktu itu di era PDI Perjuangan diberi kesempatan untuk bisa memenangkan pemilihan umum waktu itu, ya ketua kami juga seperti itu waktu itu, zamannya Pak Basuki waktu itu juga. Setelah itu zamannya Pak Musafa waktu periode kedua tahun 2004-2009 juga ada pemeriksaan itu. Jadi kami inginkan juga waktu itu jangan sampai nanti di periode berikutnya yang ketiga ini 99-2014 itu jangan sampailah ada hal itu lagi. Ya ternyata memang ada. Semakin parah ya Pak ya? Ya jadi ada memang itu dinamika yang ada di gedung DPR itu, gedung parlemen. Karena memang kita ini semua sudah terbuka dan tinggal bagaimana kita bisa memahami dan mengerti tata aturan perundang-undangan itu. Kalau itu begitu itu dilanggar, kita sudah mengingatkan, ya itu resiko sekarang ditanggung oleh pribadi-pribadi dari setiap anggota DPR. Tapi kami akan berusaha memaksimalkan apa yang kita punya. Jadi kita bagaimana bisa mempengaruhi teman-teman tadi, tujuannya adalah bagaimana masyarakat ini diberi sesuatu yang terbaik. Contoh kalau di komisi kami kan, ini komisi langsung bersentuhan dengan masyarakat setiap hari. Komisi kesejahteraan masyarakat. Di sana bidang pendidikan, bagaimana kita kualitas pendidikan ini kita tingkatkan. Bagaimana masyarakat ini tidak mengeluh. Dan ini memang sudah kita programkan sejak periode yang lalu di era wali kota Pak Bambang Deha. Jadi sudah tidak perlu mengeluh.
untuk murid ini. Karena apa? Sudah tidak bayar semua, dikeluhkan apa? Kalau keluhan dan sedikit-sedikit buku kan ya masalah kecil sekali. Juga masalah bidang kesehatan. Ini juga kalau di Surabaya ya aman, walaupun ada keluhan. Makanya saat ini kami sedang mempunyai hak inisiatif di Komisi D sedang kompak, sudah kita sampaikan ke Badan Legislasi agar nantinya masyarakat Kota Surabaya tidak sulit lagi untuk berobat yang tidak punya kartu Jamkesmas. Dan ini mereka sepakat semua. Dan saya yakin ini seluruh fraksi yang ada akan mendukung ini. Kalau tidak mendukung, ya nanti itu masyarakat yang mengadili 2014. Itu kalau dari komisi Anda. Kalau dari komisi yang lainnya sepertinya... Kalau tidak mendukung pasti diadili, wong berobat coba gratis kok. Tidak didukung kan dengan APBD yang cukup. Lah ini kan kekompakan kita ini perlukan. Dan nantinya ya teman-teman kan semuanya saya kira ya ingin jadi semua kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kembali ke polemiknya Pak, yang kita tahu setiap periode Anda mengatakan selalu ada. Ini berarti merupakan hal yang biasa ya? Ya kalau kami ya wajar-wajar saja. Tapi ya kami yang berpolemik silakan berpolemik. Tapi kita menjalankan fungsi dan tugas kami yaitu untuk mengontrol pemerintah, untuk membuat peraturan daerah, dan juga untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Yang berpolemik silakan berpolemik, kami seperti itu. Pak Suko, polemiknya katanya Pak Baktiono nggak ada akhirnya ini Pak. Sebenarnya kalau diruntut, apa yang membuat polemik ini sampai tidak berujung di DPRD Kota Surabaya? Tahun 98 ketika reformasi, Gloria kelas 2 SD ya dulu ya. Sepertinya kurang lebih. Dan sekarang kuliah itu selama 14 tahun ini saya belum melihat sebuah jawaban yang memuaskan dari para anggota dewan. Karena itu saya suka jawaban-jawaban jujur dari Mas Adis Kadir yang kami belum berbuat banyak. Kemudian kejujuran dari Mas Baktiono bahwa perlu konflik. Ini dua orang hebat. Kalau kita sekolah kan mengajarkan Cicero itu bahwa politik itu sebenarnya untuk kesejahteraan. Tapi kemudian dia dibelokkan bahwa perlu intrik. Kalau realnya menurut filosof bahwa jalan tengah politik itu adalah jalan menuju kesejahteraan. Tapi dalam realitasnya dia penuh dengan yang disebut konflik intrik. Kenapa demikian? Jawabannya kita belum punya tradisi demokrasi yang mapan. Jadi kalau ibarat musik itu masih apa ya? Nada-nadanya masih sengau. Kalau musiknya ini top markotop lah, ini penyanyinya pakai suruban itu bagus. Tapi ibarat musik kita memang belum biasa apa ya? Ya demokrasi kita masih prosedural, belum ada substansial. Jangan salahkan juga dewan. Kadang-kadang juga mohon maaf ini rakyat pun juga kadang ini kan orang yang manja, selalu menuntut yang tadi sambat dan sebagainya. Jadi kita memang apa ya? Ini adalah sejarah yang prosesnya butuh waktu sampai kita punya kemapanan dalam tradisi demokrasi, Gloria. Jadi kita masih menunggu sampai mapannya demokrasi ya Pak ya? Selalu ada. Jadi kalau dalam dalam sebuah organizing system itu pasti ada ide baru, kemudian muncul dinamika. Setelah itu ada titik balik di mana nanti pasti ada yang titik mature tertentu. Oke, Pak, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Mirsa tetap bersama kami dalam Extra Live.